Pemirsa, untuk mengetahui serangan Israel yang terjadi di timur laut ibu kota Iran, Teheran, kita terhubung bersama kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Selamat siang waktu Indonesia, Ismail. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di Iran saat ini pasca serangan Israel? Ya, selamat pagi Mas. Waktu Iran diberitakan sebagaimana pemberitaan yang ada bahwa tadi pagi pukul 3.30 Israel melancarkan serangan dan disebutkan oleh media Israel bahwa lebih dari 300 serangan dilancarkan ke sejumlah titik di Iran, termasuk di Tehran, di Esfahan, di Hamedon, dan beberapa kota lainnya. Disebutkan bahwa terjadi dampak yang cukup signifikan, terutama di Tehran karena menyasar pemukiman penduduk. Sejumlah perwira tinggi Iran juga dikatakan gugur dalam serangan ini. Ada Panglima IRGC, Jenderal Salami, dan juga sejumlah ilmuwan nuklir Iran terdampak oleh serangan ini. Namun kondisi sekarang masih lumayan kondusif. Wilayah-wilayah yang sempat menjadi titik serangan dikosongkan dan diamankan oleh pasukan keamanan Iran, dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan bepergian keluar kota. Namun secara umum kami melihat hasil pantauan kami, masyarakat Iran masih beraktivitas sebagaimana biasa. Sekarang masih pukul 7 pagi dan masyarakat Iran masih tampak sebagaimana biasa beraktivitas mencari roti di pagi hari, dan juga kan hari ini hari libur, suasana masih terhitung sepi. Ya, Ismail, lalu bisa Anda gambarkan apakah sudah ada pernyataan resmi atau imbauan resmi dari Presiden Iran terkait dengan serangan ini? Dari Presiden Iran sendiri kami belum mendapatkan ada himbauan resmi, cuman dari juru bicara pasukan keamanan Iran itu telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Iran untuk tidak panik dan khawatir dan menghindari aktivitas menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar. Begitu juga dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei, telah mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Pertama menyebutkan bahwa serangan ini adalah sebuah perbuatan yang melanggar. Kemudian mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban, termasuk dari beberapa pemimpin tertinggi, pemimpin tinggi militer, dan juga ilmuwan nuklir, serta mengatakan bahwa dalam waktu secepatnya Iran pasti akan melakukan balasan yang menyakitkan bagi Israel, dan Israel pasti akan menyesali serangan yang dilancarkan pada pagi hari ini. Ismail, dari tempat Anda melaporkan saat ini, yang Anda amati di sekitar Anda, apakah ada gedung-gedung misalnya atau area-area yang terdampak dari serangan yang dilakukan oleh Israel di sana? Kami tidak ada mendapatkan dampak signifikan. Suara juga kami tidak mendengarkan. Kami jarak 90 km dari ibu kota Teheran. Walaupun dalam laporan kami disebutkan bahwa wilayah kami di Qum juga mendapatkan serangan, namun sistem pertahanan udara Iran masih terhitung efektif untuk mencegah serangan-serangan tersebut. Belum sampai sekarang belum ada laporan yang menyebutkan fasilitas nuklir Iran terdampak, walaupun terdengar sejumlah ledakan, namun ledakan yang disebutkan itu adalah sistem pertahanan udara Iran yang aktif mencegah rudal-rudal yang ditembakkan oleh Israel. Lalu kalau untuk warga sendiri di sana, apakah pemerintah di sana mengantisipasi dengan menyediakan tempat atau arahan untuk mengungsi jika ada serangan kembali terjadi di sana? Sampai sekarang kami tidak melihat ada aktivitas pengamanan. Yang ada adalah pengamanan terhadap korban wilayah yang terdampak. Ada 2 gedung apartemen di Tehran yang terdampak serangan secara langsung. Ada kerusakan signifikan, bahkan menelan korban jiwa. Itu yang kami lihat diamankan. Warga di sekitar situ diamankan di tempat yang aman. Sementara di tempat-tempat yang lain yang belum terdampak secara signifikan, kami tidak ada melihat aktivitas warga yang pergi ke tempat yang aman dan sebagainya. Semua masih beraktivitas sebagaimana biasa dan normal. Apakah ada jumlah atau laporan korban atau mereka yang terdampak dari peristiwa penyerangan ini? Sampai sekarang belum ada laporan resmi dari jumlah korban jiwa.
Namun dari sejumlah petinggi militer yang disebutkan gugur dalam serangan ini telah disebutkan, begitu juga sejumlah ilmuwan nuklir Iran yang memang sejak awal telah menjadi target ancaman dari rezim Israel. Ya, Ismail, dalam dialog kita beberapa jam yang lalu, kita sempat membahas terkait dengan ada kemungkinan pemerintah Iran melakukan serangan balasan. Apakah Anda sudah dapat informasi secara resmi terkait dengan serangan balasan tersebut? Nantinya akan seperti apa? Akan mengerahkan militer di sana? Ya, dari apa yang disampaikan oleh juru bicara eh, pasukan Garda Revolusi dan juga angkatan bersenjata Iran dari humasnya menyebutkan bahwa serangan pasti akan dilakukan. Begitu juga dari instruksi dari pemimpin tertinggi Iran menyatakan bahwa Israel akan mendapatkan serangan balasan secepatnya dalam waktu yang tepat dan juga dengan perhitungan yang tepat. Namun belum ada informasi yang lebih detail serangan balasannya seperti apa. Saya tadi sempat menyebutkan bahwa Iran telah melancarkan rudal balistik ke Israel. Itu ternyata adalah berita yang belum bisa dikonfirmasi karena kami pantau berita-berita resmi Iran, terutama yang disiarkan di televisi secara langsung, belum ada serangan balasan yang dilakukan oleh Iran. Yang disebutkan bahwa pasti akan melakukan serangan balasan. Namun bentuknya seperti apa, kami belum mendapatkan informasi yang lebih detail. Baik. Lalu apakah Anda sudah memantau atau mendapat informasi adanya pengerahan pasukan militer besar-besaran di wilayah barat Iran atau pergerakan pasukan misalnya menuju perbatasan-perbatasan mereka? Kalau pergerakan dari awal, memang perbatasan Iran dijaga begitu sangat ketat, sehingga aktivitas militer yang tampak tidak wajar atau di luar kebiasaan itu tidak tampak sama sekali karena memang sejak awal perbatasan dijaga. Begitu juga makanya kita dengar ada ledakan-ledakan di daerah-daerah perbatasan karena sistem pertahanan udara yang aktif. Begitu juga bahkan sampai rudal-rudal Israel yang melintasi kota di Irak itu meledak di wilayah udara Irak. Dan disebutkan untuk sementara bahwa serangan Israel ini dilancarkan dari pangkalan udara militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Ismail, untuk rudal balistik Iran, ini spesifik banyak yang membahas ada kemungkinan nanti Iran bisa menggunakan itu untuk serangan balasan. Apakah terlihat tanda-tanda itu akan digunakan? Ismail, info yang Anda dapatkan sampai dengan saat ini? Ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh para petinggi militer Iran sejak awal, terutama dalam 2-3 hari terakhir, pelatihan-pelatihan militer telah dilakukan, termasuk juga mereka memamerkan rudal-rudal balistik temuan terbaru mereka, maka kemungkinan besar ini akan digunakan. Namun kami lihat dari apa yang disiarkan tadi, ada upaya tetap untuk berhati-hati agar eskalasi tidak meluas menjadi perang regional. Ya, Ismail, Iran juga dikenal menggunakan jaringan milisi proksi. Misalnya kita tahu ada Hizbullah, ada juga Houthi di sana. Apakah ada sinyal bahwa nantinya Iran ini juga akan membalas melalui kelompok seperti Hizbullah atau Houthi? Ya, dari berita yang belum bisa dikonfirmasi, disebutkan bahwa Houthi sudah mulai melancarkan serangan ke Tel Aviv bersamaan dengan serangan Israel ke Iran. Tentu saja yang dilakukan Iran saat ini adalah mengkonsolidasi kekuatan perlawanan yang disebut dengan kubu mukawamah atau kubu perlawanan antara milisi-milisi yang selama ini bekerjasama dengan Iran, terutama dalam upaya mereka untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Lalu bagaimana Ismail dengan aktivitas bandara di sana yang informasinya sampai dengan saat ini juga dihentikan sementara? Ya, sejak awal serangan diinformasikan bahwa Bandara Udara Imam Khomeini Merhabat itu dinonaktifkan sementara, aktivitas dilarang sampai saat ini. Disebutkan bahwa aktivitas akan dilanjutkan dalam informasi selanjutnya. Namun sampai saat ini penerbangan bahkan perjalanan menuju Bandara Imam Khomeini dan Merhabat itu ditutup oleh
pihak terkait. Mhm. Ismail, lalu apakah juga ada informasi soal pengetatan keamanan di sejumlah objek-objek vital yang ada di wilayah-wilayah Iran? Ya, sejak awal, mungkin dari 2-3 bulan lalu, sistem pengamanan itu memang terhitung ketat. Kami warga negara asing yang berada di Iran itu merasakan langsung dampaknya. Ada pemeriksaan-pemeriksaan termasuk melaporkan kondisi terbaru, diminta untuk melaporkan kondisi terkini kepada pihak-pihak terkait, termasuk juga dihimbau untuk warga asing untuk senantiasa membawa dokumen resmi, terutama paspor, karena akan selalu ada pemeriksaan. Padahal sebelumnya pemeriksaan dan pengamatan seperti ini tidak kami rasakan. Baik, kalau untuk respon dari warga sendiri di sana yang Anda amati, apakah mungkin ada tidak tekanan-tekanan dari kelompok garis keras di parlemen atau Garda Revolusi untuk membalas dengan kekuatan penuh dan harus dilakukan sesegera mungkin? Ya, permintaan dari masyarakat Iran sendiri termasuk hari ini memang dijadwalkan akan melakukan aksi demonstrasi setelah usai salat Jumat. Isunya adalah mendukung dan membela Palestina, tapi mungkin isunya akan bergeser dengan mengecam dan mengutuk serangan Israel ke Iran ini, dan tentu saja akan menuntut pemerintah dan militer Iran untuk melakukan serangan balasan segera. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat Iran tampak biasa-biasa saja, termasuk kita lihat dari video-video visual yang ada, walaupun daerah terdampak serangan, kita melihat tidak ada aktivitas masyarakat yang melarikan diri atau tampak khawatir, karena memang sejak awal mereka mengetahui bahwa ini adalah konsekuensi dari mereka yang mempertahankan hak mereka untuk pengayaan uranium, penggunaan hak nuklir, dan juga konsekuensi mereka untuk menjaga eksistensi dan kemerdekaan mereka. Baik, Ismail, saya kembali lagi ke kondisi saat ini. Apakah sampai dengan pagi ini di sana, Anda masih mendengar suara-suara dentuman misalnya atau suara bom rudal atau ledakan udara yang masih Anda amati terjadi di sana? Sama sekali kami tidak mendengar sejak awal, sejak dari pukul 3.30, karena di sini itu bersamaan dengan waktu salat subuh di Iran. Masyarakat Iran di masjid-masjid pukul 3.30, kami tidak mendengarkan adanya ledakan. Lalu sepulang dari sholat subuh, kami mendapatkan informasi justru dari media-media teman-teman di Indonesia menyebutkan bahwa ada serangan. Lalu kami memantau berita-berita di Iran dan kami pastikan memang benar-benar terjadi serangan. Namun kami tidak melihat dampaknya signifikan. Di depan saya ada penjual roti, masyarakat Iran masih tampak antri seperti biasa, dan kami juga tidak melihatkan ada kekhawatiran. Bahkan mobil-mobil yang berseliweran juga masih tampak seperti biasa. Memang cuman masih agak sepi karena masih pukul 7.30 pagi. Aktivitas mulai berjalan lancar pukul 9 karena ini hari libur. Pukul 9 pagi itu masyarakat Iran akan memenuhi taman-taman, ruang-ruang publik di sekitar untuk kemudian bercengkrama, bersantai. Begitu juga akan melakukan sholat Jumat bersama. Itu pukul 11 mereka akan ke pusat masjid di Musola Quds, karena di kota Qum sendiri di Iran itu satu kota satu masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, tidak di semua masjid. Dan itu pukul 10 pagi sudah tampak mulai akan ada gerakan untuk berkumpul di masjid-masjid untuk penyelenggaraan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat mereka akan melakukan demonstrasi. Nanti kami akan melaporkan perkembangan selanjutnya, apakah demonstrasinya masih akan berjalan ataukah ada imbauan khusus untuk tidak memenuhi tempat-tempat keramaian. Baik, kami nanti akan update kembali Ismail bagaimana kondisi di sana dari laporan langsung Anda. Tetap utamakan keselamatan Anda. Sekali lagi terima kasih Ismail atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.